Selamat pagi anak-anak. Masih bersama saya Ibu Siti Rusmiatun dalam pelajaran Matematika Wajib kelas 12 IPS. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang soal dan pembahasan jarak titik ke garis dan bidang ruang dimensi 3. Kita mulai dari soal yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jika titik P adalah titik tengah CG, maka jarak titik E ke titik P adalah titik-titik cm. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Titik P adalah titik tengah dari garis CG. Maka jarak titik E ke titik P adalah garis EP. Untuk mencari garis EP adalah kita gunakan Pythagoras. Akar dari EG kuadrat ditambah GP kuadrat. Kita tahu bahwa EG di sini adalah diagonal sisi dari kubus. Jika rusuknya 6 cm, maka diagonal sisinya adalah 6 akar 2 cm. Maka EG kuadrat adalah 6 akar 2 kuadrat ditambah GP kuadrat. GP adalah setengah dari GC, artinya setengah dari 6. Maka GP kuadrat adalah 3 kuadrat. Maka menjadi akar dari 6 akar 2 kuadrat adalah 72 ditambah 9. Maka menjadi akar 81. Maka jarak titik E ke titik P adalah 9 cm. Lanjut, soal kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Jika K dan L berturut-turut adalah titik tengah dari AD dan EF, jarak titik K dan L adalah titik-titik cm. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Ini adalah kubus ABCDEFGH dengan rusuk adalah 2 cm. Titik K adalah titik tengah dari AD dan titik M adalah titik tengah dari EF ya. Nih ya. Titik L ini adalah titik tengah dari EF. Maka jarak titik K dan L adalah, untuk mencari jarak titik K ke titik L adalah garis KL. Sekarang amatilah segitiga AKM siku-siku di A. Oke ya, ini ya siku-siku di sini ya. A K M. Ini yang kecil ini ya, segitiganya ya anak-anak ya. A K M. Untuk mencari KM, maka kita buat Pythagoras dari AK kuadrat ditambah AM kuadrat. Maka menjadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu akar 2. Selanjutnya, kamu perhatikan segitiga KLM. Segitiga KLM siku-siku di M di sini ya. Kita akan mencari panjang KL. Untuk mencari panjang KL adalah akar dari KM kuadrat ditambah LM kuadrat. Maka menjadi akar dari akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka menjadi akar 2 ditambah 4.
maka menjadi akar 6 cm. Jadi jarak titik K dan L adalah 6 cm. Kita lanjut soal ketiga. Soal ketiga ini adalah soal cerita dan termasuk salah satu soal HOTS. Kamar Denny berbentuk balok dengan perbandingan ukuran panjang banding lebar banding tinggi sama dengan 5:5:4. Di langit-langit kamar terdapat lampu yang letaknya tepat pada pusat langit-langit. Pada salah satu dinding kamar dipasang saklar yang letaknya di tengah-tengah dinding. Jarak saklar ke lampu adalah, dari ilustrasi di atas, di sini sudah digambarkan bentuk kamar Andi seperti balok di bawah ini ya anak-anak ya. Dengan perbandingan panjang 5, lebar 5 dan tinggi 4. Di tengah-tengahnya dipasang lampu dan di tengah-tengah dinding itu dipasang saklar. Pertanyaannya adalah, berapa jarak dari lampu ke saklar? Kalau diperhatikan, antara lampu, saklar, dan dinding ini akan membentuk segitiga siku-siku. Kita anggap aja jarak lampu dan saklar itu adalah D, misalkan D ya. Maka D itu adalah dengan cara Pythagoras menjadi akar dari 5/2 kuadrat, karena ini adalah setengahnya. Jadi 5 dibagi 2 ini ya. 5/2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat itu adalah setengah dari 4. Maka menjadi akar 25/4 ditambah 16/4. Maka sama dengan akar 41/4. Akar 4 di bawah bisa dikeluarkan menjadi setengah, akar 41 ditulis lagi. Jadi jarak saklar ke lampu adalah setengah akar 41 meter. Next, soal keempat. Diketahui balok KLMN PQRS dengan KL sama dengan 3 cm, KM sama dengan 4 cm, dan KP sama dengan 12 cm. Jarak titik R ke garis PM adalah titik-titik cm. Ini sudah dibuatkan sama Miss, gambar baloknya, perhatikan. KP 12 cm, KL sama dengan PQ ya, 3 cm, dan LM itu sama dengan QR itu 4 cm. Pertanyaannya adalah jarak titik R, nih ya, jarak titik R ke garis PM. PM ini adalah diagonal ruang ya, diagonal ruangnya. Kalau kita ambil gambarnya antara M, R, dan P, nih ya, M, R, dan P, ini kita ambil akan membentuk segitiga seperti ini. Jarak titik R ke garis PM itu sama dengan RO ya. RO yaitu garis lurus yang kita tarik ke garis PM. RO. Untuk mencari RO, kita harus tahu dulu berapa panjang PR, ini ya. Berapa panjang PR? Untuk mencari panjang PR, kamu perhatikan di sini. Nih ya. PR adalah diagonal sisi yang sisi-sisinya itu terdiri dari 3 cm dan 4 cm. Maka dengan menggunakan Pythagoras didapat panjang PR itu adalah 5 cm. Selanjutnya kita akan mencari berapa panjang PM. Untuk mencari panjang PM,
kita gunakan Pitagoras. Karena ini siku-siku di R, kita gunakan Pitagoras 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, maka menjadi 13 cm. Selanjutnya kita akan mencari panjang RO. RO itu adalah jarak titik R ke garis PM. Untuk mencari RO, kita gunakan konsep kesebangunan. Bagaimana cara menggunakan konsep kebangunan? Kita bisa gunakan konsep luas, bahwa luas segitiga PMR itu tingginya juga O ya. Jadi bisa dibuat seperti ini. Setengah PM kali RO, setengah PM kali RO. Ini kan nyari luas ya. Alasnya PM, tingginya RO, itu sebenarnya sama dengan setengah MR kali PR ya. Sama karena segitiga sama. Cuma posisi alas yang pertama itu adalah PM dan tinggi RO, sedangkan yang kedua adalah alasnya MR, tingginya PR ya. Maka menjadi setengah dikali 13 dikali RO sama dengan setengah dikali 12 dikali 5. 13/2 dikali RO sama dengan 30, maka RO sama dengan 60/13. Jadi jarak titik R ke garis PM adalah 60/13 cm. Baik, Pi sudah berikan soal dan pembahasan. Sekarang waktunya kalian latihan. Coba kerjakan latihan ini di buku latihan kamu, kerjakan dengan baik. Jika ada pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar atau kamu bisa japri Miss Siti. Kerjakannya seperti biasa, kamu upload di psikologi. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Salam sehat selalu.